أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita mengkaji kitab Tauhid. Kali ini kita sampai pada bab at-tasammi bi qadil qudah wa nahwih. Ya, bab tentang bergelar dengan qadhi al-qudah atau sejenisnya. Qadhi al-qudah diartikan dengan hakimnya para hakim. Ya. Dan yang semisalnya adalah Malikul Amlak, rajanya para raja. Dan yang semisalnya adalah Syahansyah, yang memiliki makna yang sama. Baik, di dalam bab ini dibawakan hadis di dalam As-Sahih, yaitu Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 6205 dan 6206, serta Sahih Muslim, nomor hadis 2143. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Inna akhna asmin 'indallahi rajul tasamma malikal amlak, la malika illallah." Sesungguhnya sebutan yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang bergelar raja di raja atau rajanya para raja. Ya, sebab tidak ada raja selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimatnya mutlak. Kalau rajanya para raja, penguasanya para penguasa, itu menandingi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak dibenarkan. Qala Sufyan Ibn Uyainah Al-Hilali rahimahullah, beliau mengatakan mithl Syahansyah, dan yang sama dengannya adalah sebutan Syahansyah. Ya. Wa fi riwayatin, sementara dalam riwayat yang lain, aghyadhu rajul 'ala Allah yaumal qiyamah wa akhbathu, orang yang paling dimurkai oleh Allah di hari kiamat dan orang yang paling buruk, yaitu orang yang bergelar ya raja di raja. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya, faedah yang bisa dipetik dari hadis ini, yang pertama, tahrimu tasammi bi qadil qudah wa nahwi. Haramnya seorang memiliki gelar ya Syahansyah, qadhi qudah, hakimnya para hakim, rajanya para raja, dan yang semisalnya. Ya, karena ini bermakna menandingi Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi para ulama mengatakan kalau dibatasi dengan wilayah tertentu, seperti hakimnya para hakim di Indonesia, itu benar. Ya, itu masih dibolehkan, seperti ketua Mahkamah Agung misalnya. Di situ hakimnya para hakim di Indonesia, dibenarkan. Tapi kalau mutlak, hakimnya para hakim, sebutan mutlak seperti itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Hal yang sama juga seperti Emirat Arab, itu negeri keemiran, negeri keamiran. Artinya di setiap daerah dan kota itu dikuasai oleh amir-amir atau penguasa-penguasa tertentu. Nanti ujungnya adalah emir yang tertinggi atau amir yang tertinggi. Itu boleh dibatasi dengan wilayah. Misalnya amir atau rajanya para raja di negeri A, rajanya para raja di negeri B. Sepertinya Malaysia juga begitu. Jadi di beberapa daerah itu ada penguasa-penguasa yang disebut dengan raja-raja daerah. Nanti bergiliran, mereka akan menjadi
pemimpin, rajanya para raja di wilayah tertentu. Nah, kalau sebutannya terbatas seperti itu masih dibolehkan. Akan tapi kalau sebutannya itu mutlak, rajanya para raja, hakimnya para hakim, dan seterusnya, dan yang semisalnya, ini mengandung makna penandingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mestinya yang seperti ini dihindari. Dan itu sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaidah yang kedua dari hadis ini adalah wujub ihtirami asma'illah Subhanahu wa Ta'ala. Wajibnya menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, al-hathu 'ala tawadhu' wa ikhtiyaril asma'il munasibah lil makhluq wal alqabil mutabiqalah. Anjuran untuk bersikap rendah hati dan memilih nama-nama yang sesuai dengan makhluk. Memilih nama-nama yang sesuai dengan makhluk dan gelar-gelar yang sesuai dengan makhluk. Ya. Kita dapati sebagian orang bernama Tuhan, ya kan, di KTP-nya sempat viral pada beberapa waktu yang lalu. Ini tidak tepat. Mestinya seorang yang memiliki nama tersebut ya hendaknya merubah namanya dengan yang baik. Sebagaimana bab yang akan kita bahas berikut ini. Selesai kita dari bab yang pertama pada sore hari ini, kita masuk pada bab yang kedua. Karena memang bab ini berisi satu hadis, jadi sangat pendek. Kita masuk bab berikutnya. Bab ihtirami asma'illahi ta'ala wa taghyiril ismi li ajli talik. Bab anjuran menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan anjuran menghormati atau merubah nama dalam rangka menghormati nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ini pernah terjadi di masa Nabi Muhammad SAW, seorang digelari atau dipanggil dengan Abul Hakam. Digelari dengan Abul Hakam. Sementara Al-Hakam itu adalah salah satu dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Al-Hakam merupakan salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu dipanggil Abul Hakam, ini tidak tepat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merintahkannya untuk merubah namanya tersebut. Baik, kita baca hadisnya. Sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan selainnya. Abu Daud nomor hadis 4955 dan juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi jilid yang ke-10 halaman 145, Al-Hakim dalam Mustadrak jilid ke-4 halaman 279. Dari Abu Shuraih, seorang sahabat yang mulia, Abu Shuraih radhiyallahu ta'ala annahu kana yukna Abul Hakam. Dahulu beliau dipanggil dengan Abul Hakam, itu panggilannya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Innallaha huwal hakam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Hakam. Wa ilaihil hukum. Dan seluruh hukum dan keputusan itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ya, karena Dia pencipta, pemberi rezeki, pengatur segala urusan, maka seluruh aturan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebagaimana firman-Nya, "Alahul khalqu wal amr." Ketahuilah yang berhak untuk mencipta dan mengatur itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini teguran dari Nabi SAW. Kenapa kamu dipanggil Abul Hakam? Itu nama Allah, ya. Itu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang tersebut mengatakan, "Inna qaumi idza ikhtalafu fi syai' atauni." Wahai Rasulullah, dahulu kaumku jika mereka berselisih, mereka datang kepadaku. Ya, fahakamtu bainahum. Maka aku selesaikan persengketaan mereka. Faradiya kilal fariqain, yang membuat kedua belah pihak yang bersengketa pun menerima. Ya. Fakala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma ahsana hadza." Itu bagus sekali, perbuatan kamu itu bagus sekali. Ya. Orang itu mengatakan, ya, karena itulah aku dipanggil oleh mereka dengan Abul Hakam. Baiklah. Famanaka minal walad. Kamu punya anak berapa? Siapa saja namanya? Fakul
Syuraih, Muslim, wa Abdullah. Ada 3 laki-laki wahai Rasulullah. Yang pertama bernama Syuraih, yang kedua bernama Muslim, yang ketiga bernama Abdullah. Qala faman akbaruhum. Lalu siapa yang paling besar dari mereka? Qult Syuraih. Lalu beliau mengatakan, yang paling besar namanya Syuraih wahai Rasulullah. Qala fa anta Abu Syuraih. Kalau begitu, engkau dipanggil dengan Abu Syuraih. Engkau dipanggil dengan Abu Syuraih. Ini panggilan yang disebut dengan kunyah. Yang disebut dengan kunyah. Yang diawali dengan ab atau atau ibn. Ya, kalau bahasa kita bapaknya anak-anak, misalnya bapaknya Ahmad, bapaknya Muhammad. Ya. Ibunya Muhammad, ibunya Ahmad. Diawali dengan bapak dan ibu. Itu namanya kunyah. Jadi sebenarnya di sebagian kita sudah mengenal istilah ini. Disebut dengan kunyah. Jadi yang tadinya berkunyah Abul Hakam dirubah oleh Rasulullah SAW menjadi Abu Syuraih. Menjadi Abu Syuraih. Karena tidak tepat gelar tersebut disanding olehnya. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, faedah yang bisa dipetik dari hadis ini adalah tahrim imtihani asma'illahi ta'ala, larangan untuk merendahkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, wal man'u mimma yuhim 'adam ihtiramiha, dan larangan memberi nama ya yang membuat orang berpandangan bahwa dia tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia sendiri atau pelakunya tidak berniat untuk menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, annal hakam min asma'illah. Bahwa al-hakam itu termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memiliki 99 nama. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Itu nama yang Allah beritahukan melalui Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Tetapi nama-nama yang lainnya yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali yang tidak diberitahukan kepada kita. Baik, faedah yang ketiga yang bisa dipetik dari hadis ini, jawazus sulhi wa tahakum ila man yasluh lil qada. Wa illam yakun qadiyan wa naw yalzamu hukmuh. Bolehnya melakukan penyelesaian sengketa atau perdamaian kepada orang yang memang memiliki kemampuan, walaupun dia bukanlah hakim di dalam jajaran pemerintahan misalnya. Tapi ada orang-orang yang bijak begitu. Ada orang-orang bijak, kalau ada masalah dia bisa menyelesaikan masalah. Ya, di tengah-tengah masyarakat misalnya, nggak mesti harus naik ke pengadilan misalnya. Kalau bisa diselesaikan bahasa kita mungkin secara adat, diselesaikan secara adat. Ya. Baik. Kemudian faedah berikutnya, annahu yukana rajul bi akbari banihi. Ya. Bahwa seorang itu diberi kunyah dengan nama anaknya yang paling besar, anak sulung. Ya, siapa anak yang paling besar? Dia berkunyah dengan nama anaknya tersebut. Anak yang paling besar misalnya Muhammad, berarti Abu Muhammad. Anak yang paling besar namanya Abdullah, berarti Abu Abdillah. Itu namanya kunyah. Dan seterusnya. Faedah berikutnya, masyru'iyat taqdimil kabir. Di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk mendahulukan yang paling tua. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang tersebut, siapakah di antara anak-anaknya yang paling tua? Maka anak yang paling tua yang diprioritaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah berikutnya yang keenam, masyru'iyat taghyirul ism ghairul munasib ila ismin munasib. Anjuran untuk merubah nama yang kurang baik menjadi lebih baik. Nah, ini poinnya.
Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dengan demikian selesai 2 bab. Barangkali ada yang mau bertanya dari jemaah sebelum saya lanjutkan kepada bab yang ketiga pada sore hari ini. Silakan yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya, langsung angkat tangan atau chat pribadi ke saya juga apa-apa atau ke semuanya. Silakan. Sepertinya dilanjutkan dulu, Ustaz. Nggak apa-apa. Sambil ini. Baik, belum ada yang bertanya ya. Kita lanjutkan. Bab berikutnya. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Babu man hazala bi syai' fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul. Bab orang yang menghina nama Allah, Al-Qur'an atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid. Seorang muslim nggak mungkin dia bermain-main dengan nama Allah. Bercanda dengan nama Allah, apalagi menjadikannya sebagai hinaan. Ya. Atau bermain-main atau bercanda atau mengolok-olok terhadap Al-Qur'an atau isi Al-Qur'an. Ya. Atau Rasulullah SAW menjadikan candaan, dijadikan sebagai karikatur dan sebagainya. Kenapa? Karena perbuatan ini munafil lit tauhid, bisa menghilangkan ketauhidan. Artinya membuat pelakunya murtad, keluar dari Islam. Maka bab ini ditulis sebagai bekal bagi muslim untuk berhati-hati jangan sampai terjatuh ke dalam perbuatan tersebut. Baik. Di dalam bab ini dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab." Apabila engkau bertanya kepada mereka, wahai Nabi, pastilah mereka akan menjawab, kami hanya bercanda dan bermain-main. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Maka katakanlah, apakah kalian bercanda dan menghina Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya? Ya. Artinya ini bukanlah layak untuk dijadikan sebagai candaan. Ya, ini bukan layak untuk dijadikan sebagai candaan. Baik. Maka ini tidak benar, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Tidak patut dilakukan oleh seorang muslim. Ya. Faedah yang bisa dipetik dari ayat ini, surat Taubah ayat 65 yang pertama, anal istihza billahi wa ayatihi wa rasulihi kufrun yunafit tauhid. Bahwa menghina Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya adalah kekufuran yang bisa menghilangkan ketauhidan. Kalau dia mengaku muslim, maka dia murtad, keluar dari Islam. Karena ini termasuk juga pembatal keislaman. Menghina agama ini termasuk dari pembatal keislaman. Kalau dia muslim. Kalau dia kafir, memang begitulah orang kafir. Allahu musta'an. Kemudian faedah yang kedua, anna man fa'ala al-kufra wa da'a annahu lam ya'lam annahu kufrun la yu'daru bidzalik. Bahwa orang yang melakukan kekufuran kemudian dia mengaku tidak tahu, ya, tidak tahu bahwa itu adalah kekufuran, ternyata tidak diberi udzur. Ternyata tidak diberi udzur. Baik. Kemudian yang ketiga, wujubu ta'zimi dzikrillah wa kitabihi wa rasulih. Wajibnya mengagungkan nama Allah, Al-Quran, dan Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang keempat, anna man talaffaz bi kalamil kufur kafara walau lam ya'taqid ma qala bi qalbih. Bahwa orang yang mengucapkan kalimat kekufuran, maka dia kafir, walaupun dia tidak meyakininya, walaupun dia tidak meyakininya di dalam hati. Dia mengucapkan itu, ya, bisa berdampak. Maka pembahasan ini menjadi sangat-sangat penting supaya seorang muslim berhati-hati jangan sampai terjatuh ke dalam kalimat-kalimat tersebut, apalagi dipakai untuk candaan supaya orang tertawa dan sebagainya. Baik.
Jadi yang melatar belakangi turunnya surat Taubah ayat 65 tadi adalah sebuah kisah yang panjang. Ya, sebuah kisah yang panjang. Baik. Yaitu dari Abdullah bin Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, Qatadah, dakhala haditsu ba'dihim fi ba'd, di mana berita dari masing-masing mereka merangkai kisah yang akan dibawakan ini. Baik. Annahu qala rajul fi ghazwati Tabuk. Jadi kisahnya ya itu dalam perjalanan perang Tabuk. Perjalanan menuju Tabuk. Perang Tabuk itu perang yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk menghadang orang-orang Romawi. Ya, dan Tabuk itu kalau sekarang itu berada di perbatasan Saudi Arabia bagian utara. Supaya orang-orang Romawi nggak masuk terlalu dalam, mendekat ke Madinah. Ya, dan itu musim panas. Musim panas. Baik. Tujuannya ya, untuk membuat mereka gentar. Itu aja, nggak sampai masuk. Dan memang di perang Tabuk itu nggak ada kontak fisik sama sekali. Nggak ada kontak fisik. Jadi sekedar penghadangan saja. Akan tapi itu sendiri sudah masuk kategori jihad fisabilillah. Baik. Nah, tentunya dalam perjalanannya pulang dan pergi itu ada petikan-petikan kisah. Dan yang ingin diangkat ini adalah sebuah petikan kisah yang terjadi dalam perjalanan menuju Tabuk. Dalam perjalanan menuju Tabuk. Nah, annahu qala rajul fi ghazwati Tabuk. Ada seorang yang berkata, "Ma ra'ayna mithla qurra'ina haula arghaba butunan wala akdzaba arsulan wala ajbana indal liqa." yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahul qurra. Ya, kata orang tersebut, tidaklah para penghafal Al-Qur'an melainkan orang-orang yang paling doyan makan. Lisan-lisan mereka pendusta. Dan mereka adalah paling penakut ketika berhadapan dengan musuh. Diolok-olok seperti itu. Ya. Dan yang dimaksud di sini adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kemudian ada seorang yang mendengar, faqala lahu Auf ibn Malik. Auf bin Malik menegurnya, "Kadzab. Kamu dusta. Kamu bohong." Ya. Walakinnaka munafik. Kamu munafik. Karena muslim nggak akan mengucapkan kalimat tersebut. Kalimat itu hanya diucapkan oleh orang-orang munafik. Menghina Rasulullah SAW, menghina para penghafal Al-Quran. Ya. Orang munafik lah yang melakukan itu. Para penghafal Al-Quran dihina. Itu munafik. Lalu Auf bin Malik mengatakan, "La ukhbiranna Rasulullah SAW." Aku akan adukan kamu kepada Rasulullah SAW. Fadhahaba Auf. Jadi itu masih satu rombongan karena memang rombongannya besar. Ya, posisi masing-masing mereka kan. Nah, Auf bin Malik kebetulan berada di sebelahnya, sementara Rasulullah di posisi yang lain. Maka Auf bin Malik pun beranjak dari situ menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Fawajad Al-Quran qad sabaqah. Ternyata Al-Quran telah mendahului Auf bin Malik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sudah turunkan wahyunya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum kedatangan Auf bin Malik. Wajah dzalika ar-rajul ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, ya, datanglah orang tersebut, pelakunya tadi, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, merengek-rengek, waqadir tahala wa rakiban akata. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berada di atas ontanya dan sudah mulai bergerak berjalan di atas ontanya. Faqala ya Rasulullah, innama kunna naqudu wa natahaddatsu hadits ar-rakbi nuqatti'u bihi 'anna at-tariq. Wahai Rasulullah, kami hanya bercanda, kami hanya berbincang, kami hanya bermain-main supaya kami bunuh waktu ini supaya cepat rasanya sampai di tempat tujuan. Jadi untuk menghabiskan waktu ya kami bercanda, wahai Rasulullah. Qala bin Umar, Abdullah bin Umar berkata, "Ka'anni anzuru ilaihi muta'alliqan
binis'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya aku melihat dia tergantung pada pelana. Kan pelana itu kan ada pegangannya itu untuk naik kan. Dia tergantung di situ, ya. Sementara onta Nabi tetap berjalan. Jadi dia terseret-seret kan berarti. Terus nggak noleh sama sekali Rasulullah. Jalan, dari gubris sama Rasulullah. Karena penghinaan itu masuk dalam kekufuran. Ya. Karena kekufuran terbagi menjadi dua. Kekufuran terbagi menjadi dua. Yang pertama, kekufuran itu dalam bentuk penolakan. Karena dia nggak mau. Itu kufuran. Dan kekufuran yang lebih tinggi adalah kekufuran dalam bentuk penentangan. Seperti kufurnya iblis. Itu kekufurannya dalam bentuk, bukan dia nggak kenal sama Allah. Dia kenal sama Allah. Tapi ketika dia diperintah oleh Allah, dia menentang. Ini kekufurannya levelnya lebih tinggi dari sekedar menolak. Penentangan. Nah, di antara bentuk kekufuran yang bentuknya penentangan adalah menghina. Menghina Allah, menghina ayat-ayatnya, menghina Rasulullah SAW. Ini sama kekufurannya dengan kekufuran iblis. Gitu. Nah, maka perlakuannya pun tegas. Perlakuan Rasulullah SAW kepada pelakunya pun tegas. Beliau nggak mutus sama sekali. Onta terjalan, dia terseret-seret kata Abdullah bin Umar. Ya, wa innal hijarah tangkubu rijlaih. Sampai kakinya terantuk-antuk batu. Ya, karena terseret di bawahnya batu kan, terantuk-antuk batu. Sambil dia mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab, wahai Rasulullah, kami hanya bercanda, kami hanya bermain-main, kami enggak punya niatan untuk menghina dan seterusnya dan seterusnya. Ya, Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW hanya mengatakan, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kamu hina Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya? La ta'tadiru, jangan kamu banyak alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Kamu telah kafir setelah sebelumnya beriman. Surat At-Taubah ayat 65 dan ayat 66. Silakan disimak ya. At-Taubah ayat 65, ayat 66. Wa ma yaltafitu ilaih wa ma yaziduhu alaih. Nabi SAW tidak menoleh kepadanya sama sekali, dan beliau tidak menambah kalimat sama sekali, kecuali itu yang beliau ucapkan. Ya, apakah kamu menghina Allah, menghina ayatnya, menghina Rasulnya? Jangan kamu beralasan kamu telah kafir setelah sebelumnya kamu beriman. Udah itu aja, sambil terus berjalan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini hadisnya sangat panjang. Ya, faedah yang bisa dipetik dari hadis ini, yang pertama adalah bayanu ma tantawi alaihi nufusul munafiqin minal adawati lillahi wa rasulihi wal mu'minin. Penjelasan tentang isi hati orang-orang munafik, ya, berupa permusuhan kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada orang-orang yang beriman. Permusuhan dan kebencian, itu isi hati orang-orang munafik. Karena orang yang beriman itu nggak mungkin benci, ya, kepada orang-orang yang beriman, sama-sama yang beriman, karena mereka bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu, wa la yahkiruhu, wa la yakhduluh. Muslim itu saudara yang sama muslim. Nggak mungkin muslim mendolimi saudaranya, menelantarkannya, menghinakannya. Baik. Kemudian yang kedua, anna man istahza'a billahi wa ayatihi wa rasulihi fa huwa kafir wa in kana mazihan. Bahwa orang yang menghina Allah, menghina ayat-ayatnya, menghina Rasulnya, maka dia kafir walaupun dia bercanda. Karena ini bukan untuk mainan, bukan untuk candaan, semacam ini. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Faedah yang ketiga, anna dzikra af'alil fusaq li wulatil umur. Melaporkan perbuatan penjahat kepada yang berwajib, ya, liyarda'uhum laisa minal ghibah, agar yang berwajib tersebut
menangkap mereka, menghukum mereka, itu tidak termasuk dari perbuatan ghibah. Ya, tidak termasuk perbuatan ghibah. Tidak termasuk dari perbuatan namimah. Ya. Jadi melaporkan perbuatan orang yang berbuat jahat, mereka yang tidak patuh kepada yang berwenang, itu tidak termasuk dari perbuatan ghibah. Kemudian faedah yang keempat yang bisa dipetik dari hadis ini, al-ghilzatu ala a'da'illahi wa rasulih, sikap tegas dan keras kepada musuh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kelima, inna minal a'dar ma lam yaliqahulah. Ada di antara alasan yang tidak bisa diterima. Tidak semua alasan bisa diterima. Ada alasan-alasan yang bisa diterima, ada alasan-alasan yang tidak bisa diterima. Dan yang terdapat di dalam hadis ini merupakan alasan yang tidak bisa diterima. Walaupun orangnya mengatakan, kami bercanda wahai Rasulullah. Nggak diterima oleh Nabi. Karena menghina Allah, menghina ayatnya, menghina Rasulnya itu bukanlah hal yang bisa dijadikan sebagai candaan. Faedah yang bisa dipetik juga dari hadis ini, al-khauf minan nifaq. Ya. Hendaknya Muslim takut dari kemunafikan. Karena kemunafikan bisa saja menghinggapi seorang. Kemunafikan itu bisa saja menghinggapi seorang. Hendaknya kita takut. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala athbata li haula'i imanan qabla yaqulu ma qalu. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan keimanan pada diri mereka sebelum mereka mengucapkan kalimat-kalimat kufur, kalimat-kalimat kemunafikan tersebut. Di mana Allah mengatakan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kamu beralasan kamu telah kafir setelah sebelumnya beriman. Artinya sebelum dia melakukan itu, dia kan orang beriman. Kok bisa dia mengucapkan kafir? Berarti ada hal-hal yang membisikinya, memengaruhinya, dan sebagainya, sehingga dia terjatuh ke dalam perbuatan tersebut. Maka diangkatnya pembahasan ini supaya Muslim berhati-hati. Jangan sampai dia terjatuh ke dalam perbuatan itu. Baik. Kemudian faedah yang ketujuh, anal istihza'a billah au bir rasul au bil Quran naqidun min nawaqidil Islam. Walau lam ya'taqid dzalika bi qalbih. Menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina Al-Qur'an merupakan salah satu dari pembatal keislaman walaupun pelakunya tidak meyakininya di dalam hati. Allahul musta'an. Dengan demikian selesai bab yang ketiga. Baik. Silakan yang mau bertanya sebelum masuk pada bab yang keempat untuk sore ini. Ini babnya agak pendek-pendek ya, jadi banyak dan cepat kita selesaikan. Silakan jamaah, silakan dibuka mic-nya masing-masing atau ditulis di chat box. Silakan. Baik, ini ada pertanyaan di chat box. Ustaz, bagaimana kalau memberi nama anak dengan Asmaul Husna? Boleh, ya, memberi nama anak dengan Asmaul Husna. Allah memiliki Asmaul Husna. Jadi, hendaknya anak tersebut diberi nama dengan awalan hamba, ya, hamba Allah, seperti Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghafur, ya kan? Abdul Ghafur itu hamba Allah yang Maha Pengampun. Jadi diawali dengan sebutan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagus di antara nama yang dianjurkan. Tapi tidak diberi dengan nama Allah. Tidak diberi nama dengan nama-nama Allah seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim. Harus ada sebutan penghambaan dulu. Seperti yang saya contohkan tadi. Demikian. Berikutnya, silakan. Kalau di ini 1,9 begitu. Ada lagi pertanyaan? Ya, karena kan dia tidak ada.
Baik, kita lanjutkan lagi ya. Baik, kita lanjutkan. Baik, kita masuk bab yang keempat. Bab qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu surat Fussilat ayat 50. Jadi pembahasan kita tentang tafsir surat Fussilat ayat 50. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massathu la yaqulanna hadza li." Dan apabila kami berikan anugerah kepadanya, kepada manusia, sebagai bentuk kasih sayang kami, kata Allah, setelah datangnya musibah yang mereka rasakan, ternyata mereka mengatakan hadali, ya, aku berhak mendapatkannya. Baik. Surat Fussilat ayat 50. Qala Mujahid menafsirkan hada bi'amali wa ana mahkukun bihi. Kalimat yang sama seperti ini aku dapatkan, anugerah ini aku dapatkan karena kerja kerasku dan aku berhak mendapatkannya. Tanpa dia menyebut dan memuji Allah Subhanahu. Ya. Wa qala Ibnu Abbas. Dan Abdullah bin Abbas menafsirkan yuridu min indi. Yuridu min indi. Dia mengatakan, saya orangnya memang pantas mendapatkannya. Dia tidak menyebut hamdalah, tidak memuji nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan memang itu adalah hasil jerih payahnya sendiri, nggak ada campur tangan Allah. Ini bahaya. Baik. Kemudian ayat yang kedua, surat Al-Qasas 78. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia berkata ketika mendapatkan anugerah, ya, hanya saja aku dapatkan anugerah ini karena usahaku, karena kemahiranku, karena pengetahuanku, karena kehebatanku. Dia ngomong kayak gitu. Tidak puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Qatadah mengatakan, menafsirkan, ala ilmin minni biwujuhil makasid. Aku dapatkan kekayaan ini ya karena aku pandai, aku punya ilmu bagaimana menjadi pengusaha yang sukses. Ini kesuksesanku ini. Tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala akharun, sementara ahli tafsir yang lainnya mengatakan ala ilmin minallah anni lahu ahlun. Ya. Allah tahu kok aku berhak mendapatkannya. Kalimat-kalimat yang mengandung kesombongan, seakan-akan dia lebih tahu daripada Allah. Allah tahu kok aku berhak mendapatkannya. Subhanallah. Wa hadha makna qaul Mujahid utituhu ala syarafin. Ya, aku dapatkan atas kemuliaanku. Aku dapatkan ini. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Faedah yang bisa dipetik dari ayat-ayat tersebut, yang pertama, wujubu syukri ni'matillah wal i'tiraf bi anna minhu wahdah. Wajibnya bersyukur kepada Allah atas anugerah yang Dia berikan. Dan pengakuan bahwa semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu. Seorang muslim ya, hendaknya dia sebut nama Allah atas anugerah apapun yang dia dapatkan. Ya. Dia harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian dia mau menyebutkan jalan keberhasilannya boleh, tapi setelah dia sebut nama Allah, alhamdulillah. Ini semua berasal dari Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebabnya karena usahaku. Aku merancang usahaku begini, kemudian aku serahkan kepada Allah. Jadi harus disebut nama Allah dulu. Ya, karena apapun yang didapat oleh manusia
Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir nggak bawa apa-apa. Ya, kita pun balik menghadap Allah juga nggak bawa apa-apa, hanya kain kafan saja. Dan apa yang kita dapatkan sekarang ini semua dari Allah Subhanahu wa taala, titipan dari Allah Subhanahu wa taala, kan nggak akan dibawa oleh kita. Bahkan diri kita sendiri ini titipan Allah untuk kita. Pasti akan dituntut pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita, tangan kita. Titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mendapatkan kenikmatan apapun, kesehatan, kemudian rezeki dan sebagainya, pujilah Allah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Berikutnya, faedah kedua, tahrimul ujub wal ightirar bil haul wal quwwah. Larangan untuk ujub. Ya. Berbangga yang membuat sombong, itu ujub. Ujub merasa besar, merasa hebat. Besar kepala kalau kita bilang kan begitu. Baik. Kemudian yang ketiga, wujubul iman bi qiyamis saah. Wajibnya beriman akan kedatangan hari kiamat. Kiamat pasti datang. Kemudian yang keempat, wujubul khauf min adzabillahi fil akhirah. Wajibnya takut dari azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kemudian yang kelima, wa'idu man kafara bi ni'matillah. Ancaman keras bagi mereka yang kufur nikmat, tidak tahu terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian dibawakan hadis yang sangat panjang. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya nomor hadis 3464. Kemudian Muslim nomor hadis 2964. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna thalathatan min bani Israila abrasa wa aqra'a wa a'ma." Sesungguhnya ada 3 orang dari kalangan Bani Israel. Yang pertama berkudis, yang kedua botak, yang ketiga buta. Jadi si kudis, si botak, dan si buta. Jadi ini kisah masa lalu, kisah Israiliyat. Akan tapi diceritakan oleh Nabi SAW, dibenarkan oleh Nabi SAW, maka wajib kita imani. Ya, ada apa dengan mereka bertiga? Kata Rasulullah SAW, "Fa'aradallahu ayyabtaliyahum." Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mereka. Faba'atha ilaihim malakan. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat kepada mereka. Allah mengutus malaikat kepada mereka. Ya. Malaikat itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berubah bentuk. Sebagaimana Jibril alaihissalam, ya, mayoritas perjumpaannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia. Hanya 2 kali Nabi SAW melihat Jibril dengan wujud aslinya. Memiliki 600 sayap. Yang pertama di Batha, di Mekah. Yang kedua di Sidratil Muntaha, dalam peristiwa Mi'raj. Begitulah malaikat-malaikat yang lain. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berubah wujud. Fa'atal abras. Lalu malaikat itu mendatangi si kudis. Faqala ayu syai'in ahabbu ilaik. Lalu malaikat itu bertanya, apa yang paling kau sukai? Qala launun hasan, wa jildun hasan, wa yadhabu anni alladhi qad qadarani an-nasu bihi. Aku ingin warna yang baik, kulit yang sehat, dan hilang dariku penyakit yang dianggap menjijikkan oleh manusia. Faqala famasah. Nabi SAW, kemudian malaikat itu pun mengusapnya dengan ruqyah, dengan doa-doa, ruqyah dusan. Fadhahaba anhu qadaruh. Maka penyakitnya pun hilang seketika. Ya. Fa'utiya launan hasanan wa jildan hasanan. Kemudian dia diberi kulit yang sehat dan warna kulit yang bagus. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik. Kemudian malaikat itu bertanya, harta apa yang paling kau sukai? Qala al-ibil awil baqar syaqqa ishaq. Tauqiyana qata'u syara'. Kemudian dia menjawab, onta.
atau sapi. Di sini Ishaq, salah seorang perawi, ragu. Tapi yang benar adalah onta yang dia minta. Kemudian si kudis tersebut yang sudah sembuh diberikan seekor onta bunting. Waqala, dan malaikat itu mendoakannya, barakallahu laka fiha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu pada hartamu ini. Pergilah malaikat itu dalam bentuk manusia. Qala fa'atal aqra. Kemudian malaikat itu mendatangi si buta. Si botak. Faqala ayu syai'in ahabbu ilaik. Lalu bertanya kepadanya, apa yang paling kau sukai? Qala sya'run hasanun wa yadhhabu 'anil ladzi qadarani an-nasu bihi. Aku ingin memiliki rambut yang bagus dan hilang penyakit kebotakanku yang dianggap jijik oleh manusia. Begitu. Famasahah, maka diusap kepalanya. Ya. Fadaba'an, maka hilanglah kebotakannya dan tumbuh rambut yang bagus. Wa utiya sya'ran hasanan. Kemudian dia diberi rambut yang bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala, malaikat itu bertanya, ayyul mal ahabbu ilaik? Harta apa yang paling kau sukai? Qala al-baqar awil ibil. Fa utiya baqaratan hamilan. Kemudian dia mengatakan sapi. Ya, atau onta. Kemudian dia dianugerahi seekor sapi betina yang sedang bunting. Qala barakallahu laka fiha. Kemudian malaikat itu berkata, semoga Allah memberkahimu pada hartamu. Singkat cerita, fa'atal a'ma. Lalu malaikat itu mendatangi si buta. Faqala ayu syai'in ahabbu ilaik. Lalu bertanya, apa yang paling kau sukai? Qala ayyaruddallahu ilayya basari fa'ubsira bihin nas. Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatanku sehingga aku bisa melihat manusia. Famasahah. Faraddallahu ilaihi basara. Kemudian malaikat itu mengusapnya dan Allah Subhanahu wa taala kembalikan penglihatan orang tersebut. Qala fa'ayyul mali ahabbu ilaik? Harta apa yang paling kau sukai? Qala al-ghanam. Aku suka kambing. Fa'utiya syatan walidan. Kemudian diberikan kepadanya seekor kambing betina bunting. Fa anta jahadani walada hada. Ya, ternyata kambing binatang-binatang ternak tersebut berkembang. Ya, si kudis berkembang peternakannya. Yang asalnya diberi cuma seekor tadi, onta bunting. Kemudian si botak, sapinya berkembang. Demikian pula si buta, kambingnya pun berkembang. Dan itu nggak sedikit. Kata Nabi SAW, "Fakana li hadza wadin minal ibil, wa li hadza wadin minal baqar, wa li hadza wadin minal ghanam." Ya, si kudis itu memiliki satu lembah onta, peternakan onta. Banyak sekali. Sementara si botak memiliki satu lembah peternakan sapi. Sementara si buta memiliki satu lembah peternakan kambing. Luar biasa, kaya raya mereka. Ya. Baik, singkat cerita, tsumma innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikatnya lagi untuk mendatangi mereka dalam bentuk seperti mereka terdahulu. Malaikat itu mendatangi si kudis. Seperti kondisi orang itu di masa lalu, kudisan gitu. Ya. Kudisan gitu. Faqala. Lalu malaikat itu berkata, rajul miskin, kasihan wahai Tuhan. Kasihan wahai Tuhan, qad inqata'at biyal hibal fi safari. Aku kehabisan bekal dalam perjalananku. Fala balagha liyal yaum illa billah tsumma bik. Tidak ada yang bisa melanjutkan perjalananku di hari ini kecuali Allah. Kemudian bantuan kamu. Ya. As'aluka billadzi a'taka al-lawnal hasan wal jildal hasan wal mal. Aku meminta kepadamu karena Allah, dialah yang telah memberikan warna kulit yang bagus, kulit yang sehat kepadamu, dan dialah yang menganugerahkan harta yang banyak kepadamu. Ba'iran, seekor onta saja. Ataballagu bihi fi safari, sehingga aku bisa melanjutkan perjalananku. Faqala, lalu dia mengatakan, al-huququ katsirah. Maaf ya, urusan kami banyak. Kami nggak bisa kasih. Pelit dia, nggak ingat dia. Ya. Punya urusan ini. Nggak ada.
Nggak ada, nggak ada. Faqala lahu, maka malaikat itu berkata kepadanya, ka'anni a'rifuk, sepertinya aku kenal sama kamu. Alam takun abras yaqdirukan nas, bukankah kamu dahulu kudisan, dianggap jijik oleh orang, faqiran, kamu dulu miskin, fa'ataqallahu azza wa jalla al-mal, kemudian Allah anugerahkan harta kepadamu. Faqala, kemudian dia menepisnya, inna mawaritu hadal mal kabiran an kabirin, enak saja, ini aku dapatkan harta ini turun-menurun, kufur nikmat. Faqala, maka malaikat itu berkata, in kunta kadiban fasayyarakallahu ila ma kunt, kalau kamu dusta, Allah Subhanahu wa ta'ala akan kembalikan kamu ke sedia kala, kudisan lagi, miskin lagi, ditinggal oleh malaikat. Terus akhirnya melarat lagi, kudisan lagi. Gitu. Wa atal aqra fi suratihi, kemudian malaikat itu mendatangi si botak dalam bentuk botak, itu orang botak. Wa qala lahu mithla ma qala lihada. Kemudian malaikat itu berkata kepada si botak yang sudah sembuh dan kaya raya ini, seperti yang dia katakan kepada si kudis. Wa radda alaihi mithlu ma radda alaihi hada. Ternyata balasannya sama. Faqala, kemudian malaikat itu mengatakan, in kunta kadiban fasayyarakallahu ila ma kunt. Kalau engkau dusta, maka Allah akan kembalikan kamu seperti sedia kala. Singkat cerita, akhirnya itu orang miskin lagi dan botak lagi. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, wa atal a'ma fi suratihi. Kemudian malaikat itu mendatangi si buta dalam bentuknya. Ya, jadi dalam bentuk orang buta datangnya. Faqala rajul miskin wa ibnu sabil, wahai Tuhan, kasihanilah ibnu sabil, kami kehabisan bekal. Qadin qata'at bil hibalu fi safari, putus perjalananku. Fala balagha al-yawm illa billah tsumma bik. Tidak ada bisa yang menyambung perjalananku hari bantuanmu. As'aluka billahi radda 'alaika basarak syatan ataballagu biha fi safari. Aku memohon kepadamu karena Allah yang telah membalikan penglihatanmu, seekor kambing saja, yang dengannya aku bisa lanjutkan perjalananku. Maka si buta, yang dulu buta, yang sekarang sudah melihat dan kaya raya, mengatakan, qad kuntu a'ma, benar, dulu aku buta. Faradallahu ilayya basari, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kembalikan penglihatanku. Fakhud ma syi'it, Putus ya, Pak. Cek. Assalamualaikum. Salam. Putus ya, Pak? Putus ya? Masih nyambung ya? Baik, saya lanjutkan. Tiba-tiba putus tadi. Baik, saya lanjutkan. Lalu kata malaikat itu mengatakan, ya, aku meminta kepadamu atas nama Allah yang telah mengembalikan penglihatanmu. Ya, seekor kambing saja yang dengannya aku lanjutkan perjalananku. Kemudian si buta ini mengatakan, qad kuntu a'ma, betul, aku dahulu pernah buta. Faraddallahu ilayya basari, kemudian Allah kembalikan penglihatanku. Fakhud ma syi'it, silahkan kau ambil, terserah berapapun, jangan satu, terserah berapapun, ambil. Dia ingat dulu seperti apa. Kemudian datang peminta-minta sama seperti dia, ambil, terserah. Wada' ma syi'it, ambil semaumu, tinggalkan semaumu. Wallahi ma ajhaduka bi syai' akhadtahu lillah, demi Allah aku tidak akan halang-halangi kamu untuk mengambil atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan. Kalau atas nama Allah ambil. Faqala, maka malaikat itu berkata, amsik malak, enggak. Ya, pegang hartamu. Fa innama ubtulitum, sebenarnya kalian itu sedang diuji oleh Allah. Faqad radiyallahu ank, Allah Subhanahu wa ta'ala meridaimu, wa sakhita ala sahibaik, Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada kedua sahabatmu.
Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, faedah yang bisa dipetik dari hadis yang sangat panjang ini, yang pertama adalah wujubu syukrin ni'mah fil mal wa adai haqqil laifi. Wajibnya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala pada harta kita dan anjuran untuk menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dari harta kita. Maka itu zakat, sedekah, kurban, haji, umrah dan sebagainya. Itu hak harta. Faedah yang kedua adalah tahrimu kufrin ni'mah. Haramnya kufur nikmat, tidak tahu terima kasih kepada Allah. Wa man'i haqqillahi fil mal. Ya. Dan larangan dari tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Pelit, kikir dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, jawazu dzikri haliman madha minal umam. Bolehnya menceritakan kejadian-kejadian masa lalu. Asal kisah tersebut adalah kisah yang sahih, bukan kisah yang mengada-ngada. Ya, tujuannya liyata'idha bihi man sami'ah, untuk memberikan nasihat dan pelajaran bagi orang-orang yang mau mendengarnya. Kemudian yang keempat, annallaha yakhtabiru ibadahu bin ni'am. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya itu dengan anugerah. Ini penting. Jangan sampai seorang mengira bahwa ujian Allah itu berupa hal-hal yang nggak enak. Musibah, ujian Allah. Tapi ketika nikmat, dia lupa. Itu bukan ujian. Seakan-akan bukan ujian. Padahal nikmat itu juga ujian. Senang, susah itu ujian. Selama orang hidup di dunia, semuanya ujian. Tinggal bagaimana ketika seorang mendapatkan kenikmatan dan bagaimana ketika seorang mendapatkan kesulitan. Ya. Adapun orang yang beriman, ketika dia mendapatkan anugerah dia bersyukur, dan ketika dia mendapatkan musibah dia bersabar. Begitulah sikap seorang muslim. Ya. Dan pasti setiap kita akan mengalami senang dan susah, sedih dan gembira, anugerah dan musibah, itu akan terus begitu. Dan semua itu adalah. Kemudian yang kelima, masyru'iyat qaul billahi tsumma bik. Disyariatkannya untuk mengatakan, ya, ini semua dari Allah, kemudian dengan sebab kamu. Jadi boleh seorang, ya, untuk menyebutkan nikmat di hadapan saudaranya karena bantuan saudaranya. Tapi yang disebut pertama adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini anugerah dari Allah, saya terima, kemudian karena bantuanmu, terima kasih. Jadi dua sekaligus, pertama syukur kepada Allah, yang kedua syukur kepada sesama. Sebab itu Nabi SAW mengatakan, la yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak berterima kasih kepada Allah orang yang tidak tahu terima kasih kepada sesama. Ada orang datang membantu kita, ya kita berterima kasih. Tapi pertama ucapkanlah nama Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang pertama memberikan. Terima kasih, alhamdulillah, ya. Kemudian saya ucapkan kepada Anda terima kasih atas bantuannya. Alhamdulillah. Begitulah sikap seorang muslim. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hadis ini juga menunjukkan bahwa bisa jadi Allah menguji kita dengan kedatangan malaikat, sementara kita nggak sadar itu malaikat. Ya. Sadar, yang datang pada kita. Dan kita juga nggak bisa mengira-ngira, karena kita nggak tahu siapa yang kita hadapi. Dan itu memungkinkan sekali, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, walhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian selesai pembahasan kita sore hari ini. 4 bab kita telah bahas. Sebelum saya tutup, silahkan yang mau bertanya dari para jamaah. Silakan. Ada pertanyaan? Cukup jelas ya?
Tidak ada? Pak Jat, bagaimana Pak Jat? Ada pertanyaan yang masuk? Ya, sementara belum, Ustaz. Belum ada? Yang lain juga belum ada? Sementara belum, Ustaz. Baik. Baiklah, kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Barakallahu fiik.